Kembali lagi di pertandingan AS Roma melawan Slavia Praha untuk episode kali ini. Jadi kita udah ada di babak 16 besar Europa League, yang mudah-mudahan gue sebagai Romanisti juga berharap AS Roma bisa melaju lebih jauh di Europa League. Let's go, mari kita mulai. Tidak ada perubahan yang signifikan untuk pertandingan kali ini, dan gue juga sama sekali nggak mau mengendurkan penyerangan atau pemain bertahan. Gue masukin tim inti, ada Dobic, ada Nunes, terus di tengahnya ada Dybala, terus ada sayap kita si Werner sama si Akram Afif. Rada deg-degan nih ngelawan tim yang sebenarnya di atas kertas bisa kita kalahin lah, bahkan dengan poin besar. Tapi mudah-mudahan kita bisa tetap bermain dengan cantik dan sama sekali tidak mengendurkan serangan-serangan yang ada. Jadi memang gak tahu kenapa ya, kalau misalnya kita main di partai yang bukan partai liga gitu, kadang-kadang tuh sulit banget kita menangnya gitu. Entah kadang-kadang kita jadi tertekan gitu ya, apalagi ini kan mainnya di kandangnya mereka ya. Atau kadang-kadang nih, ini yang sedang gua temui, ini tuh jadi susah banget untuk ngejebolin si kipernya gitu. Nih ada peluang dari Jedar, tuh lihat, susah banget ditembusnya. Ada peluang dari si Manu Kone tuh, walaupun sebenarnya ini bukan kaki terbaiknya gitu ya, tapi tetap aja harusnya kalau di liga mungkin itu udah gol. Tapi kalau misalnya di melawan tim di luar liga gitu, kadang-kadang si timnya itu jadi sangat sulit untuk dikalahkan. Dan apalagi juga kadang-kadang serangan-serangannya malah jadi kencang banget nih tim. Terlebih kadang-kadang gue malah melakukan hal-hal yang bodoh, kayak misalnya ini dia tuh. Gak perlu sih sebenarnya, tapi kadang-kadang suka gregetan aja kalau misalnya kita nggak dapat bola gitu, apalagi sama tim yang kayak begini gitu. Sampai menit ke 43 kita nggak dapat gol, guys. Bener-bener susah ini dah, tuh lihat, sampai sebegitunya. Jago banget itu kiper. Nggak tahu kenapa kalau di Europa League atau di Liga Champion selalu kayak gitu. Ini nggak tahu ya, mungkin kalian juga merasakan itu, tapi yang pasti sih emang ada prestis sendiri mungkin. Atau ini juga salah satu momennya IE untuk mempersulit kita memenangkan selain liga gitu ya. Jadi ini juga ada challenge sendiri bagi kita pemainnya untuk benar-benar bisa fokus, benar-benar bisa menerapkan strategi yang terbaik gitu. Ya bagus juga nih IE. Sampai menit 50 kita masih kosong. Masih benar-benar lihat Dar tuh. Gila ini kipernya nih. Mungkin dia bakal jadi pemain terbaik nih kalau misalnya memang kita nggak bisa ngegolin gitu ya. Atau kalau misalnya kita cuma ngegolin satu, kayaknya dia bakal jadi pemain terbaik. Nunes nggak bisa menjebol gawang Slavia Praha, mau nggak mau kita harus masukin Becker. Karena gue takut aja kita bener-bener buntu dan kosong-kosong gitu. Terlebih kalau misalnya nanti kita main di kandang, malah kita jadi beban sendiri gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus punya penyerang alternatif untuk bisa menjebol gawang kiper Slavia Praha ini. Tuh, kadang-kadang malah jadi susah banget untuk cuman ngerebut bola. Dan ini lihat, kalau misalnya memang nggak di depan banget gitu ya, kita tuh susah banget ngepungnya. Ini emang lagi mungkin termotivasi mungkin nih pemain-pemain Slavia Praha ini di momen-momen Europa League kayak gini gitu. Jadi susah banget kita. Kadang-kadang kita juga menerapkan menerapkan strategi-strategi itu jadi mentah terus. Sulit, ini emang sulit. Gak tahu mungkin kitanya lagi mainnya jelek, atau memang Slavia Prahanya emang lagi good game banget nih, lagi GG banget gitu. Susah banget sumpah. Di tengahnya mentok, terus habis itu di depannya kepentok juga sama kiper. Jadi kita susah banget untuk nembus gitu. Tuh lihat, bola-bola ya mungkin ini juga kegoblokan gue sendiri sih ya. Bola-bola kayak gitu tuh jadi gampang banget dimentahin sama backnya dia. Sedangkan kita ngejar-ngejar bola yang kita pantulin terus kena back dia atau pemain tengah dia tuh jadi susah banget ngejarnya. Terus gue merasa kalau misalnya ini pemain Slavia Praha kok kuat banget gitu staminanya. Lari terus, di backup terus kayak tahu-tahu dia udah ada di pertahanan, tahu-tahu dia udah ada nyerang gitu.
ini kayak nggak masuk akal aja. Tapi sih ini oke untuk kita kayak belajar lagi. Ini dia tuh, menit 80, bayangin menit 80 lawan Slavia Praha. Ya pilihannya sih sebenarnya ada dua ya. Emang guanya lagi goblok atau mungkin lagi atau mungkin Slavia Prahanya emang lagi jago banget nih. Jadi kita baru bisa ngegolin di menit 80. Itu pun dari pemain tengah, bukan dari pemain penyerang kita. Darwin Núñez, si Becker sama si Dobbik kita bener-bener dipegang, bener-bener ditempel habis-habisan. Kita nggak bisa gerak sama sekali. Itu juga untungnya Manu Kone tuh merangsek ke lini pertahanan mereka. Jadinya kita bisa jadi mungkin dia bingung, kayak tadinya dia berharap yang merangsek itu adalah si Becker sama si Dobbik, tahu-tahu pemain tengah gitu. Jadi mungkin dia bingung. Dan itu lihat, menit 83 langsung dibayar tunai sama si Petr Ševčík. Gila. Jadi susah banget sumpah, tiba-tiba dia merangsek ke depan, nge-shoot, habis itu kelar. Ini dia peluang kita terakhir untuk menang pada hari ini. Masih dibentahin tuh, lihat. Tiba-tiba tuh semua pemainnya lari ke depan. Dan akhirnya kita tidak bisa mendapatkan kemenangan pada malam hari ini. Sulit sekali. Ini dia, tuh lihat. Kayaknya emang kalau disorot gini kayaknya dia deh nih jadi man of the match-nya. Dan iya betul sekali, kita tidak bisa menang pada hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita balas di leg kedua di Olimpico nanti ya. Lihat tuh tadi 51 lawan 49 untuk ball possession-nya. Kita kalah. Dan kita lihat dia shooting ke gawangnya juga banyak gitu, 6 melawan 11. Jadi ya emang lagi GG banget nih si Slavia Praha. Lihat pemainnya tuh rata-ratanya di 7,6. Tapi mari kita lihat, itu kan bener, pemain terbaiknya adalah siapa sih? Stan. Bacanya gimana? Tapi memang kipernya jago banget dari tadi nih. Jadi ya oke lah, tidak bisa kita memenangkan hari ini, tapi mudah-mudahan di leg kedua kita balas dia.